Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Haleluya Yesus. Bapa, terima kasih buat pagi ini, buat anugerah kasih sayang-Mu dalam setiap kami Tuhan. Kalau kami boleh menaikkan syukur kami lewat puji-pujian pada pagi ini. Semua karena anugerah kasih sayang-Mu, semua karena kasih karunia-Mu yang datang dalam hidup kami. Secara khusus Tuhan, pagi ini kami rindu untuk diisi kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan firman-Mu yang akan disampaikan tumbuh dalam hati kami, lalu berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Memberkati anak-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan, firman-Mu, hikmat yang daripada-Mu Tuhan, boleh ada dalam hidupnya dan firman-Mu itu boleh dibagikan atas setiap kami. Sehingga firman-Mu itu hidup dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi, terima kasih semua kami yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah Engkau berikan hati yang damai sejahtera, sehingga kami boleh tenang mendengarkan kebenaran firman. Terima kasih Bapa buat pagi ini. Dan bersyukur buat segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. 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 Silakan Bu Dita. Shalom Bapak Ibu Saudara. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat, dan selalu mantap. Ya, beri kemuliaan dulu yang terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa dan mantap. Oke, tema kita di bulan ini adalah hidup dalam tujuan ilahi ya, hidup dalam tujuan ilahi. Dan pada pagi hari ini, sebentar ya. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar beberapa hal tentang bagaimana kita hidup dalam tujuan ilahi ya. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar bahwa ada beberapa hal yang apabila kehidupan manusia tidak digerakkan oleh tujuan, maka kehidupan manusia itu akan digerakkan oleh paling tidak ada sekitar 5 hal ya, digerakkan oleh ketakutan, digerakkan oleh rasa bersalah di masa lalu, digerakkan oleh rasa amarah ya atau dendam atau kebencian, atau bisa jadi juga digerakkan oleh rasa kebutuhan akan pengakuan dari orang lain, atau bisa juga digerakkan oleh keinginan akan memiliki begitu banyak barang atau materialisme gitu ya, dikuasai oleh kebutuhan akan materi gitu. Nah, apabila kehidupan manusia tidak digerakkan oleh tujuan, maka kelima hal itulah paling tidak yang akan menguasai kehidupan manusia baik disadari ataupun tidak disadari. Nah, apabila kehidupan kita digerakkan oleh tujuan, maka kita juga sudah belajar bahwa ketika hidup kita digerakkan oleh tujuan, maka hidup kita akan menjadi lebih fokus ya, lebih fokus dan akan menjadi lebih sederhana. Kita akan lebih mudah untuk mengatur prioritas mana-mana yang penting dan mana-mana yang tidak penting ya. Hidup kita jadi less complicated, jadi nggak terlalu complicated gitu ya. Kenapa? Karena kita punya kehidupan yang berfokus dan kehidupan kita pun jadinya lebih sederhana. Dan ketika hidup kita digerakkan oleh tujuan, kita juga dipersiapkan untuk kekekalan ya. Kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan kehidupan kita untuk tujuan yang kekal. Jadi bukan untuk hal-hal yang sifatnya sementara, yang hanya di dunia ini saja, tetapi untuk hal-hal yang sifatnya kekal sampai dengan nanti ketika kita bertemu muka dengan muka kepada Tuhan. Kita akan mampu untuk mempertanggungjawabkan ya, kita akan mampu untuk mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan sudah berikan hari-hari ini kepada kita, waktu, sumber daya, tenaga, potensi, talenta, kesehatan, kekuatan, relasi, hubungan gitu ya. Apapun yang hari ini kita punya, suatu saat kita akan bertanggung jawab kepada Tuhan gitu ya. Apa yang kita gunakan dengan apa yang ada pada kita untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih ciri-ciri
ciri-ciri orang yang memiliki tujuan ilahi. Kita akan belajar dari kisah Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, yang terambil dari 1 Tesalonika 2, mulai dari ayat yang pertama dan ayat yang ke-12. Kita akan belajar bagaimana ciri-cirinya orang yang memiliki tujuan ilahi ya. Kita akan belajar 3 hal yang terambil dari 1 Tesalonika 2, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. 3 hal ini akan disingkat menjadi BMK, Bapak Ibu Saudara, BMK ya. Di akhir sharing pada pagi hari ini kita akan belajar 3 hal dari Rasul Paulus, yaitu BMK. Apa itu BMK? Ya, kita belajar satu-satu ya. Dari 1 Tesalonika 2, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Poin yang pertama, dikatakan di sini, kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Ya, poin pertama yang kita bisa pelajari, ciri dari seorang yang memiliki tujuan ilahi adalah memiliki keberanian. Amin. Katakan bersama-sama dengan saya, berani. Berani, ya. Orang yang memiliki tujuan ilahi akan berani, Bapak Ibu Saudara. Berani untuk apa? Berani untuk memberitakan Injil. Berani untuk memberitakan Injil Allah sekalipun perjuangannya berat. Nah, kenapa bisa berani? Ya, kenapa bisa berani? Di ayat itu kita juga belajar, Bapak Ibu Saudara. Kenapa Rasul Paulus bisa berani? Karena dia menyadari bahwa ada pertolongan Allah yang selalu menyertai pekerjaan pelayanannya. Amin ya. Berani dalam apa? Berani dalam memberitakan Injil, berani dalam menjalankan tujuan ilahi yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupannya. Dan kenapa dia bisa berani? Dia berani karena dia tahu bahwa ada kuasa yang tidak terbatas yang menyertai kehidupannya, yaitu ada pertolongan dari Allah yang tidak pernah ingkar akan segala janji-janjinya. Amin ya. Rasul Paulus selalu berani, nggak menjadi tawar hati dengan segala penderitaan yang harus dia jumpai atau perlawanan yang menentang dia. Sekalipun banyak pertentangan, sekalipun banyak yang membuat dia menderita gitu ya, banyak alasan yang membuat dia seharusnya mundur dari tujuannya. Tetapi Rasul Paulus tetap berani untuk menghadapinya ya. Dia sudah mengalami perlakuan yang buruk, Bapak Ibu Saudara. Jadi sebelum Rasul Paulus berjalan ke Tesalonika, sebelumnya beliau melayani di Filipi. Ya, Rasul Paulus melayani di Filipi. Pada saat di Filipi, Rasul Paulus itu mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita ingat ya ayatnya di Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai 25. Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai 25. Ya, sebelum perjalanan ke Tesalonika ini ada di Filipi dulu. Nah, di Filipi apa yang dia dapat? Di Filipi yang didapat bukannya hidup yang enak, hidup yang gampang, hidup yang mudah, bukan ya. Ternyata di Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai 25 kita bisa lihat setelah mereka berkali-kali didera. Wah, ini ngeri ya. Berkali-kali, bukan cuma 1-2 kali, berkali-kali didera. Mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh sesuai dengan perintah itu. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, apa yang terjadi? Paulus dan Silas memilih untuk berdoa, Bapak Ibu Saudara. Ya, berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi bukan satu kali aja mereka didera, mereka berkali-kali didera. Dikatakan bahwa Paulus dan Silas dalam perjalanannya memberitakan Injil firman Tuhan di Filipi itu dipasung, ditempatkan di penjara yang paling dalam, ditempatkan di penjara yang paling tengah gitu ya. Dikatakan bahwa mereka dipastikan supaya mereka tidak melarikan diri gitu ya. Mereka harus mengalami keadaan yang benar-benar nggak enak. Tapi kalau kita bisa lihat, Rasul Paulus sama sekali tidak gentar,
sama sekali tidak takut, namun malah hati mereka berlimpah dengan mazmur dan puji-pujian kepada Tuhan. Ya, hati mereka berlimpah-limpah dengan mazmur dan puji-pujian. Mereka bahkan jadi orang yang nggak pernah takut akan apapun. Ketemu sama siapapun, mereka nggak takut. Di Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-6, Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-6, kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus bahkan ketemu dengan tukang sihir dan nabi palsu sekalipun, dia nggak takut dan dia nggak gentar. Ya, mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bari Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu katanya. Ya, jadi sekalipun dia ketemu dengan tukang sihir dan nabi palsu, dia nggak takut, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita perhatikan penderitaan untuk mencapai sebuah tujuan, bukannya membuat semangatnya menjadi surut, bukannya membuat dia menjadi tumpul, ya, tekadnya menjadi tumpul, enggak. Justru sebaliknya, tekadnya semakin tajam, Bapak Ibu Saudara, ya. Tekadnya semakin tajam dan dia semakin berkobar-kobar untuk melayani Tuhan, berkobar-kobar untuk mencapai tujuan ilahi yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupannya. Ketika Injil Kristus pertama kali diberitakan, ya, memang banyak sekali perlawanan di sana. Banyak sekali orang-orang yang harus mengalami perjuangan yang berat, harus mengalami martir, ya, dengan kesengsaraan yang hebat. Jadi para rasul di awal mereka itu benar-benar harus berjuang, Bapak Ibu Saudara, ya, harus berjuang. Dan luar biasanya Rasul Paulus nggak takut, ya, tidak takut, justru dia berani dalam pekerjaannya apapun yang harus dia hadapi, ya. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 22 sampai 24, Kisah Para Rasul 20 ayat 22 sampai 24, di sana dikatakan, tetapi sebagai tawanan roh, katanya, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Nggak tahu apa yang akan terjadi, daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Wah, ini kalau saya merenungkan, Bapak Ibu, nggak tahu apa yang akan terjadi, nggak tahu apa yang akan terjadi kalau kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi masih punya pengharapan yang baik, gitu ya, masih enak, ya. Ini enggak, udah nggak tahu apa yang akan terjadi. Yang luar biasanya lagi, dia diberitahu, dinyatakan oleh Roh Kudus dari kota ke kota, bahwa yang menunggu dia bukan situasi yang membahagiakan, yang menunggu dia bukannya keadaan yang menyenangkan, yang menunggu dia bukannya apa yang diidam-idamkan orang hari-hari ini, ya, kesuksesan, nama besar misalnya, atau apa, kekayaan, atau apapun itu, bukan itu semua. Tetapi yang dinyatakan Roh Kudus kepada Rasul Paulus adalah penjara dan sengsara yang menunggu dia. Bayangin kalau kita ada di posisi itu, Bapak Ibu, ya. Kalau kita yang ada di posisi itu, apa reaksi kita, ya? Apa respon kita? Bagaimana sikap kita, ya? Tetapi ini responnya Rasul Paulus yang luar biasa, Bapak Ibu, kita bisa belajar, ya. Tetapi kata Rasul Paulus, mari kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Luar biasa, ya, bahwa Rasul Paulus tidak goyah imannya, tidak menjadi gentar, dan tidak undur dari panggilannya. Rasul Paulus tidak memilih untuk putar arah, ya, tidak memilih untuk putar balik, Bapak Ibu Saudara. Jadi satu hal yang kita bisa belajar, tujuan ilahi membuat kita menjadi berani. Apapun resikonya, apapun yang harus kita hadapi, bahkan sekalipun kita harus kehilangan nyawa kita untuk memberitakan Injil kabar baik, kita tidak takut karena kita tahu ada Tuhan yang menyertai perjalanan kehidupan kita. Amin. Orang yang
hidup di dalam tujuan ilahi, dia tidak takut. Dia menjadi orang yang berani. Berani untuk apa? Berani untuk memberitakan Injil, kebenaran. Kenapa dia bisa berani? Dia berani karena dia tahu ada Allah yang menyertainya. Kisah Para Rasul 4 ayat 31, kita lihat bagaimana kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Ya, sungguh-sungguh membuat orang percaya menjadi berubah, Bapak Ibu Saudara. Kisah Para Rasul 4 ayat 31, ketika Roh Kudus turun ya, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ya. Kenapa bisa berani? Karena dia tahu ada Roh Kudus yang menyertai. Karena dia tahu ada Allah yang menyertai. Ada kuasa yang tidak terbatas yang menyertai perjalanan kehidupannya dalam mencapai tujuan ilahi. Tujuan yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupannya. Ya, satu hal pertama yang kita bisa pelajari pada pagi hari ini, ciri orang yang memiliki tujuan ilahi adalah berani. Amin. Berani. Berani untuk apa? Berani untuk memberitakan Injil kabar baik. Kenapa bisa berani? Karena dia tahu ada kuasa yang tidak terbatas menyertai perjalanan kehidupannya, menyertai pelayanannya. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari Rasul Paulus, ciri orang yang memiliki tujuan ilahi. Kita bisa belajar dari 1 Tesalonika 2 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. 1 Tesalonika 2 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Kita baca dari ayat yang ketiga dulu ya Bapak Ibu. 1 Tesalonika 2 ayat yang ketiga, sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Ya, jadi di situ jelas bahwa nasihat yang lahir tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni. Jadi maksudnya murni, Bapak Ibu. Ya, maksudnya murni dan sama sekali tidak ada tipu daya di sana ya. Rasul Paulus tahu dengan pasti tentang kemurnian hatinya. Dan itulah yang menghibur dia dan itulah yang menguatkan dia, gitu ya. Dan ini juga yang menjadi alasan kenapa dia bisa berhasil memberitakan Injil. Karena kemurnian hatinya itu ya. Jadi dia memberitakan Injil, sungguh-sungguh Injil yang murni, bukan Injil yang ditambah-tambahkan atau Injil yang diubah sesuai dengan apa maunya dia. Bukan seperti itu ya. Jadi tujuannya Rasul Paulus bukan untuk mendirikan gereja yang besar, bukan untuk menarik orang untuk masuk menjadi penggemarnya dia, bukan untuk membuat Rasul Paulus menjadi populer dan disukai oleh banyak orang, bukan ya. Tetapi Rasul Paulus kerinduannya adalah supaya dia bisa membawa jemaat-jemaat, orang-orang untuk bersama-sama beribadah dengan hati yang tulus, hati yang murni, dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa. Itu kerinduan Rasul Paulus. Ya. Dan Injil yang dia beritakan nggak mengandung tipu daya, melainkan benar dan murni, nggak mengandung kesalahan, dan bukan dongeng yang dirancangkan dengan licik ya, dengan ada maksudnya, dengan ada udang di balik bakwan, enggak ya, tidak seperti itu gitu ya. Kemarin kita dikasih waktu di Family Church dikasih sama Pak Gembala ya link ke sharingnya yang disampaikan oleh pendeta Beni Solihin ya, Beni Solihin tentang preach the word biblically ya. Jadi di sana kita belajar banyak hal ya. Saya sendiri belajar banyak sekali Bapak Ibu bagaimana supaya kita mengkhotbahkan Injil sesuai dengan maksud dari teksnya ya, sesuai dengan maksud dari penulisnya. Jadi bukan berdasarkan apa maunya kita sebagai pengkhotbah, bukan berdasarkan situasi dan keadaan yang mungkin melatar belakangi kita gitu ya, tetapi lebih kepada mengerti dengan persis apa sih yang dimaui oleh penulis kitab pada saat itu gitu ya. Jadi di sana kita belajar bahwa menyampaikan kebenaran firman sesuai dengan
apa maunya Tuhan, ya, bukan apa maunya kita. Jadi Rasul Paulus juga demikian, Bapak Ibu. Rasul Paulus menyampaikan kebenaran firman dengan hati yang murni. Dengan hati yang murni. Di ayat yang keempat dikatakan, 1 Tesalonika 2 ayat yang keempat, sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Jadi Rasul Paulus, kenapa dia bisa begitu murni, ya, begitu begitu tulus hati, murni hati, dia menyampaikan firman dengan apa adanya, sesuai dengan apa maunya Tuhan, bukan apa maunya dia. Kenapa Rasul Paulus bisa murni? Di sini kita bisa belajar karena Rasul Paulus mengerti benar, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Rasul Paulus mengerti benar bahwa sebuah kehormatan kalau dia dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, kabar baik tentang karya keselamatan Yesus Kristus itu. Dia menyadari betul posisinya bahwa adalah suatu karunia kalau dia boleh dilayakkan untuk menjadi pelayan untuk memberitakan Injil. Nah, jadi penting juga bagi kita, Bapak Ibu, untuk menyadari bahwa sebenarnya kita bukan siapa-siapa. Ya, kita bukan siapa-siapa kalau bukan karena Tuhan. Kita manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan keterbatasan, kita penuh dengan dosa, kita penuh dengan kesalahan, penuh dengan kekurangan, gitu ya. Kalau kita boleh diberi kesempatan sama Tuhan untuk memberitakan Injil, kabar baik, kita boleh menyampaikan tentang betapa baiknya dan tentang betapa luar biasanya Tuhan, baiklah kita menyampaikan dengan hati yang murni. Kenapa? Karena kita menyadari sungguh bahwa kalau kita bisa ada hari ini, itu semua murni bukan karena kuat dan gagah kita. Kalau kita boleh dipakai oleh Tuhan untuk melayani Raja di atas segala raja, itu semua bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, tetapi karena kasih dan kemurahan Tuhan semata. Ya, dia menyadari betul bahwa karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Dari Mazmur 103 ayat 13 sampai 17 kita bisa coba baca. Mazmur 103 ayat 13 sampai 17. Mazmur 103 ayat 13 sampai 17 dikatakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu, Bapak Ibu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Rapuh banget hidup manusia, Bapak Ibu ya. Cuma angin melintasi aja, ternyata udah cukup untuk membuat manusia nggak ada lagi katanya ya, dan tempatnya nggak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Ya, mari kita sama-sama juga menyadari untuk kita bisa memiliki hati yang murni, Bapak Ibu, seperti Rasul Paulus, mari kita sama-sama menyadari bahwa kita ini debu, kita ini bukan siapa-siapa ya. Mungkin saya pernah sampaikan juga ilustrasi ini sebelumnya. Kalau bagi kita yang pernah jalan-jalan ke pantai ya, mungkin kita nggak pernah kepikir untuk mengambil satu butir pasir di pantai untuk kita bawa pulang dan kita jadikan milik kepunyaan kita yang sangat berharga di mata kita. Nggak pernah kepikir ya. Kenapa? Karena bagi kita pasir nggak ada nilainya. Karena bagi kita pasir nggak ada gunanya, kan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau mungkin ya kita lihat ikan, kalau mungkin kita lihat bintang laut, kalau mungkin kita lihat keong-keong yang lucu, mungkin masih mau kita bawa pulang, kita sayang-sayang gitu ya untuk beberapa hari di rumah kita. Tapi kalau pasir, siapa yang mau ambil? Kan gitu ya. Tapi tahukah kita bahwa kehidupan kita sebenarnya di mata Tuhan tidak ubahnya seperti debu. Kita adalah debu, Bapak Ibu ya. Bahwa kita ini debu. Manusia ini hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Angin lewat aja kita udah nggak ada lagi gitu.
Kita bukan siapa-siapa kalau bukan karena kasih setia Tuhan ya. Karena kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita, karena Dia mengangkat kehidupan kita, kita yang debu, kita yang hina, diangkat sama Tuhan menjadi pribadi yang mulia, pribadi yang berharga di matanya, bahkan kita didudukkan bersama-sama dengan para bangsawan, itu luar biasa banget. Mari kita sama-sama menyadari ya, bahwa kalau kita dianggap layak, dipercaya Injil, kabar baik, untuk kita boleh sampaikan kepada orang-orang di sekeliling kita, itu adalah sebuah hak istimewa. Amin. Sebuah hak istimewa kalau kita dianggap layak untuk memberitakan Injil, kabar baik ini. Karena itu biarlah kita melayani dengan motivasi hati yang murni, sama seperti Rasul Paulus ya. Dia bahkan menghindari yang namanya sanjungan dan juga ketamakan, Bapak Ibu. Di 1 Tesalonika 2 ayat yang kelima dikatakan, karena kami tidak pernah bermulut manis, katanya ya. Hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Dan Allah adalah saksinya. Dia tahu persis hatinya seperti apa, bahkan dia berani menyatakan bahwa Allah adalah saksi apa yang ada di dalam hatinya. Ya, apa yang ada di dalam hatinya Tuhan tahu. Ya, dia nggak mau disanjung, Bapak Ibu. Dia nggak mau bermulut-mulut manis, ya. Dia dan teman-teman sekerjanya memberitakan Kristus dan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri mereka sendiri dengan membuat orang-orang menyukai mereka. Dia tidak mencari popularitas. Dia nggak mencari pengakuan dari orang-orang di sekeliling mereka. Dia nggak butuh orang-orang yang menyanjung-nyanjung dan memuji-muji dia. Bukan itu yang dia cari, ya. Dia nggak melakukan itu, dan dia juga tidak berusaha untuk menyanjung orang-orang yang hidup di dalam dosa. Tetapi dia memberitahu dengan persis, ya, siapapun yang hidup di dalam dosa, dia menyampaikan apa adanya. Bahwa itu dosa dan kebenaran disingkapkan, kebenaran tetap disampaikan. Ya, jadi dia nggak pernah bermaksud untuk menjilat siapapun, tidak bermaksud untuk menyukakan hati semua orang gitu ya, tetapi dia menyatakan kebenaran. Dia tidak mencari pengakuan dan dia tidak berusaha untuk menyenangkan semua orang. Dan di sisi yang lain dia juga menghindari ketamakan. Dia nggak mau ada maksud loba yang tersembunyi, dan dia tahu dengan pasti bahwa Allah adalah saksinya ya. Tujuan Rasul Paulus bukan untuk memperkaya dirinya sendiri ketika dia memberitakan Injil. Dia tidak membuat, dia bahkan tidak membuat persetujuan dengan mereka untuk mendapatkan makanan, katanya ya. Dia bahkan untuk makanan dia nggak berusaha mencari dari jemaat di Tesalonika. Dia nggak seperti rasul-rasul palsu yang karena serakah berusaha untuk mencari untung dengan cerita-cerita dan isapan jempol supaya dikagumi oleh banyak orang dan supaya kehidupan mereka terpelihara. 2 Petrus 2 ayat 3 dikatakan, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Jadi kalau kita berusaha untuk mencari untung dengan maksud kita sendiri ya, kita ingin menyampaikan maksud kita ketika kita memberitakan firman, itu sebenarnya kita tidak ada bedanya dengan guru-guru palsu ya, dikatakan. Dan dia juga nggak mau sombong, Bapak Ibu Saudara ya. Di 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-6, kita coba lihat Rasul Paulus sama sekali tidak mau menyombongkan dirinya. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-6, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Sekalipun dia sebenarnya bisa berbuat seperti itu, tapi dia nggak mau cari pujian dari manusia. Mereka nggak mengharapkan uang ataupun penghormatan dari orang, dia juga nggak mengharapkan diperkaya atau dimanja atau dipuja-puja, atau dipanggil dengan sebutan-sebutan orang-orang terhormat oleh mereka. Bahkan di Galatia 5 ayat 26, kita bisa lihat bagaimana Rasul Paulus berkata untuk jemaat di Galatia, dia berkata, dan janganlah kita gila hormat, dan janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ya, jadi gila hormat itu benar-benar menjadi poin bagi Rasul Paulus. Disampaikan kepada jemaat Galatia bahwa benar-benar penting bagi kita
dalam mencapai tujuan ilahi, memberitakan Injil kabar baik untuk memiliki hati yang murni. Hasratnya adalah untuk memperoleh hormat yang datang dari Allah. Jadi kerinduan Rasul Paulus adalah hanya agar nama Tuhan saja yang ditinggikan. Dan yang dia rindukan adalah dia mendapatkan hormat dari Allah yang dia sembah gitu ya. Jadi dia sama sekali nggak mengharapkan pujian, dia sama sekali tidak mencari keuntungan, dia datang dengan maksud yang murni. Di 2 Korintus 4 ayat yang kedua, 2 Korintus 4 ayat yang kedua dikatakan, kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Ya, dia menyampaikan kebenaran firman sesuai dengan kebenaran itu sendiri. Ya, dia nggak punya tujuan jahat atau duniawi dalam pemberitaannya. Yang dia mau sampaikan adalah Injil, kabar baik tentang kematian Yesus, tentang Yesus yang sudah menebus dosa-dosa umat manusia, yang sudah mati dan sudah dibangkitkan, dan kuasa kebangkitannya. Itu yang Rasul Paulus beritakan. Jadi kita sudah belajar 2 hal. Hal yang pertama, ciri-ciri orang yang memiliki tujuan ilahi adalah berani. Berani untuk apa? Berani untuk memberitakan Injil. Kenapa bisa berani? Karena tahu bahwa ada Allah yang perkasa, yang menyertai pelayanannya. Hal yang kedua yang kita bisa belajar dari Rasul Paulus, ciri orang yang memiliki tujuan ilahi adalah murni, Bapak Ibu Saudara. Ya, hati yang murni. Hati yang murni, kenapa murni? Karena dia tahu bahwa dia adalah orang yang diberi kehormatan oleh Tuhan, ya, untuk melakukan pelayanan ini. Kenapa dia murni? Karena dia tahu bahwa sebenarnya merupakan hak istimewa yang Tuhan berikan kalau dia boleh menyampaikan Injil kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi adalah suatu kehormatan kalau kita dianggap layak untuk boleh memberitakan Injil kabar baik. Dia menyadari sungguh, karena itu Injil yang dia sampaikan dengan sebenar-benarnya. Dia tidak mencari sanjungan, dia tidak mencari pujian, dia juga tidak berusaha untuk mencari keuntungan dari berita Injil yang disampaikan. Fokusnya bukan untuk dirinya, tapi fokusnya adalah, sekali lagi, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia tidak berfokus pada dirinya. Kemudian hal yang ketiga, ciri orang yang hidup di dalam tujuan ilahi. Kita bisa belajar dari ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. BM, kita sudah belajar ya, berani, murni, dan yang ketiga adalah kasih sayang yang besar terhadap sesama. Kita lihat di ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Mulai dari ayat yang ke-7. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-7, mulai dari ayat yang ke-7. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Di ayat yang ke-8 sampai 12 dikatakan, demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Jadi nggak cuman sekedar membagi Injil Allah, tetapi bahkan Rasul Paulus juga membagi apa? Membagi hidupnya, Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Karena begitu besarnya kasih yang dia rasakan dari Tuhan, sehingga dia memiliki kasih sayang yang besar pula bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya, Bapak Ibu. Bahkan karena kasih yang besar itu, dia tidak hanya sekedar memberitakan Injil, tetapi bahkan hidupnya juga dia berikan. Ya, sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam, Rasul Paulus tetap bekerja sebagai pendiri tenda ya, Bapak Ibu. Jadi mencari nafkahnya sendiri supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Betapa saleh, adil, dan tidak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami
seperti Bapa, katanya, terhadap anak-anaknya, telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Bahkan dia meminta dengan sangat, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang dia layani untuk hidupnya sesuai dengan kehendak Allah. Karena begitu besar kasihnya, seperti Bapa terhadap anak-anaknya, dia menasehati mereka, dia menguatkan mereka seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya hidup mereka sesuai dengan kehendak Allah. Ya, kerinduannya supaya orang yang diberitakan Injil hidupnya sesuai dengan kehendak Allah. Hanya itu saja kerinduannya dan tidak ada yang lain. Karena begitu besar kasihnya ya. Karena begitu besar kasihnya. 3 Yohanes 1 ayat yang keempat sebagai penutup. 3 Yohanes 1 ayat yang keempat. Karena kasih yang begitu besar ini Bapak Ibu, dikatakan firman Tuhan berkata, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Puji Tuhan ya, kita lihat Bapak Gembala kita juga memiliki kasih yang begitu besar atas setiap kita. Beliau tidak hanya membagikan kebenaran firman, beliau juga membagi hidupnya, membagi hatinya Bapak Ibu pada setiap kita. Teladan yang kita juga bisa lihat, nggak hanya di dalam kehidupan Rasul Paulus, tapi juga di dalam kehidupan Bapak Gembala kita yang bersama-sama dengan kita hari ini. Bagaimana beliau membagi kehidupannya, sampai malam beliau berpikir, merenung kebenaran firman untuk bisa dibagikan kepada setiap kita Bapak Ibu. Dan beliau juga terus-menerus memberitakan Injil, kabar baik, dan seperti seorang bapak yang sayang sama anak-anaknya, menasehati setiap kita, menasehati dan menguatkan hati kita, pribadi lepas pribadi, yang meminta dengan sangat supaya setiap kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kerinduan dari Bapak Gembala kita, kerinduan dari Rasul Paulus sama, supaya setiap kita boleh hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi orang yang hidup di dalam tujuan ilahi, ada 3 ciri khas ya yang kita boleh belajar pada pagi hari ini. Yang pertama, B, hidupnya mengalami keberanian. Berani untuk apa? Berani untuk memberitakan Injil, kabar baik. Kenapa bisa berani? Karena dia tahu ada kuasa yang tidak terbatas yang menyertai perjalanan pelayanannya. Hal yang kedua yang kita bisa belajar, orang yang memiliki tujuan ilahi, memiliki hati yang murni, Bapak Ibu Saudara. Murni, tidak mencari pengakuan, tidak mencari puji-pujian, tidak dengan maksud loba, tidak berusaha untuk mencari keuntungan dari berita Injil yang disampaikan. Nggak bersayap, ya, nggak bersayap. Maksudnya Injil yang nggak bersayap. Maksudnya Injil untuk kemuliaan Tuhan, titik. Bukan bermaksud untuk mencari puji-pujian atas dirinya, ya. Jadi murni untuk fokus kepada Allah, untuk membawa orang-orang kepada Kristus. Hanya itu saja. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia menyadari dengan benar bahwa kalau dia boleh diberi kesempatan, adalah suatu kehormatan. Ya. Dia boleh diberi kesempatan untuk melayani Raja di atas segala Raja. Adalah sebuah kehormatan kalau dia boleh dipercayakan Injil untuk dia beritakan, ya, adalah suatu kehormatan. Nah, demikian juga halnya dengan kita, Bapak Ibu. Adalah suatu kehormatan yang Tuhan berikan. Kalau kita masih diizinkan oleh Tuhan, kita yang bukan siapa-siapa, kita yang adalah seperti debu, yang dengan mudahnya dibawa pergi sama angin, gitu ya. Tapi diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayaninya, untuk memberitakan Injil, kabar baik. Itu adalah hak istimewa, itu adalah sebuah kehormatan. Karena itu marilah kita sama-sama juga menyampaikan Injil, kabar baik ini dengan maksud yang murni. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk mencari puji-pujian bagi diri kita sendiri. Bukan untuk mencari pengakuan. Bukan untuk mencari keuntungan. Amin. Dan yang ketiga, orang yang hidup dalam tujuan ilahi. Mereka akan memiliki kasih sayang yang besar terhadap sesama. Ya, kasih sayang yang besar terhadap sesama yang tidak hanya sekedar membagikan Injil, tapi bahkan mau membagi kehidupan mereka. Membagi kehidupan mereka dan juga bahkan
kerinduannya seperti Bapa terhadap anak-anak ya. Jadi bukan cuma sekedar oh ya beritakan Injil, ya udah yang penting Injil udah disampaikan sudah selesai. Enggak ya. Tapi bagaimana seperti seorang Bapa terhadap anak-anaknya, menguatkan hati, menasehati, dan berfokus pada masing-masing orang ya, dan meminta dengan sangat supaya setiap orang yang diberitakan kebenaran firman boleh hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil setiap kita. Demikian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya, hari ini kita belajar 3 hal ya dari Budita, bahwa ciri-ciri orang yang hidup dalam tujuan ilahi. Yang pertama, Bapak Ibu ingatkan, adalah orang yang berani ya. Berani apa? Berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Katanya, karena kita tahu bahwa ada kuasa Allah ya, ada kuasa Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Terus yang tadi yang kedua adalah ciri-ciri orang yang berjalan dalam tujuan ilahi adalah dia murni ya. Dia murni. Jadi dia nggak cari pujian, dia nggak cari pengakuan, dia nggak punya maksud yang aneh-aneh lah. Karena kita menyadari bahwa kalau kita bisa melayani itu karena hak istimewa ya yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, ciri-ciri orang yang berjalan dalam tujuan ilahi adalah memiliki kasih sayang yang besar akan sesama. Dan saya percaya setiap kita pasti gitu ya sudah memiliki kasih sayang yang besar pada orang-orang di sekitar kita. Karena apa? Karena kita terlebih dahulu sudah menerima nih kasih yang besar itu dari Tuhan Yesus ya. Bukan karena kita yang hebat, karena kita sudah memiliki kasih itu sehingga kita bisa membagikan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita. Dan saya percaya kita bukan cuma sekedar merenungkan ya, tapi kita sungguh bisa menghidupi firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Mari sebelum kita lanjutkan, boleh Yeni berdoa untuk kebenaran firman. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami belajar banyak Tuhan dari seorang Rasul Paulus Tuhan. Biarlah Tuhan bukan firman ini Tuhan, bukan saja kami dengar Tuhan pada pagi hari ini. Tapi kami mau belajar dan kami mau menghidupinya Tuhan. Kami mau bersama-sama keluarga New Life Tuhan, untuk berani Tuhan, memberitakan Injil-Mu Tuhan kepada sekeliling kami Tuhan. Sebab kami tahu ada kuasa yang tak terbatas yang menyertai hidup kami Tuhan. Biarlah juga Tuhan ajar kami Tuhan, memiliki hati Tuhan yang murni Tuhan. Bukan untuk mencari nama setiap kami Tuhan, tapi biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan dalam hidup kami. Dan juga Tuhan ajar kami Tuhan. Ajar kami untuk mengasihi setiap sesama kami Tuhan, orang-orang yang Kau tempatkan di sekeliling kami Tuhan. Mengasihi jiwa-jiwa Tuhan, seperti Engkau telah mengasihi hidup kami Tuhan. Kami yang tidak ada harganya Tuhan, kami yang bagaikan debu Tuhan, tapi Engkau membuat kami berharga Tuhan. Engkau mengangkat kami Tuhan dan mendudukkan kami Tuhan bersama dengan para bangsawan. Kami tahu Tuhan, kami juga ingin belajar dari kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Karena kami sudah menerima kasih-Mu yang begitu besar. Biarlah Tuhan kami juga, Tuhan hidup kami Tuhan, boleh menjadi saluran kasih-Mu bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini. Engkau memberkati Tuhan, anak-Mu Budita Tuhan. Terima kasih untuk hatinya Tuhan. Terima kasih untuk teladan hidupnya Tuhan. Kami sungguh melihat Tuhan, kasih Kristus begitu besar, begitu luar biasa bekerja dalam kehidupan Budita dan keluarga. Terus Tuhan, Engkau berbicara dalam kehidupannya Tuhan. Memberikan hikmat, memberikan urapan, biarlah setiap apapun yang Ibu Dita lakukan, dikerjakan, itu boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau memberkati Tuhan, pekerjaannya Tuhan, Kau memberkati Tuhan, pelayanannya Tuhan. Juga Tuhan waktu dia mengajar Tuhan sebagai dosen, Kau memberkati Tuhan. Biarlah Tuhan banyak orang Tuhan boleh melihat
boleh mengenal kasih karunia-Mu Tuhan lewat kehidupan Budita Tuhan. Engkau memberkati juga Pak Bagus Tuhan sebagai kepala Tuhan dari rumah tangga mereka Tuhan. Kau memberkati Pak Bagus Tuhan, memberikan kesehatan Tuhan, memberikan hikmat Tuhan dalam pekerjaannya Tuhan, sehingga Tuhan kemenangan demi kemenangan Tuhan akan keluarga ini terus capai Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau memberkati anak-anaknya juga Tuhan, Arthur, Tasya, Jiel Tuhan, kau memberkati ketiga anak yang luar biasa ini Tuhan. Biarlah Tuhan, mereka juga Tuhan akan menjadi pemimpin bagi generasi mereka kelak Tuhan. Yang akan lebih luar biasa lagi memberitakan kabar sukacita bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami memberkati keluarga ini Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, rencanakan Tuhan, biarlah itu semua mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini, kami masih boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Ya, mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Mungkin bisa menyiapkan roti, atau kalau memang belum ada roti pakai cracker, bisa roti tawar bisa, dan kita bisa menyiapkan anggur, ataupun boleh teh atau sejenisnya ya, untuk kita bisa masuk dalam perjamuan kudus. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat khusus-Mu. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Bapa yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan
Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sungguh pada hari ini Tuhan, kami mengingat kasih-Mu yang besar di dalam kehidupan kami Bapa. Kasih-Mu yang tidak pernah habis-habisnya Tuhan memenuhi kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu yang selalu memenuhi kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kasih yang tidak bercacat dan tidak bercelah Bapa. Sudah Engkau limpahkan pada setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang terbaik. Pengorbanan-Mu yang di kayu salib sudah menebus semua dosa kami Tuhan. Terima kasih. Kami yang gak layak Tuhan. Kau yang sudah melayakkan. Kami yang hina Tuhan. Kau menjadikan kami mulia. Kau menjadikan kami baru di dalam Engkau. Terima kasih atas pengorbanan-Mu yang sempurna di kayu salib. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Ini bukan roti biasa. Ini adalah tubuh Yesus. Tubuh yang sudah disalib 2000 tahun yang lalu. Untuk menebus semua dosa kita. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur dengan tangan kanan kita. Anggur yang ada di tangan kanan kita ini bukanlah anggur biasa. Ini adalah darah Yesus. Ini adalah darah yang sudah tercurah di kayu salib. Ini adalah darah pendamaian yang sudah kita terima. Kita yang tidak layak untuk menerima. Tapi Dialah yang selalu melayakkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Mari kita angkat anggur dengan tangan kanan kita Bapak Ibu. Ini bukanlah anggur biasa, ini adalah darah Kristus. Ini adalah darah pendamaian yang sudah menebus semua dosa kita. Bukankah anggur yang ada di tangan kanan kita ini merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengambil waktu sebentar untuk kita bisa mengingat pengorbanan Yesus yang begitu besar buat hidup kita. Untuk kita bisa mengucap syukur Dia yang sudah melayakkan setiap kita. Mari kita memberikan penyembahan yang terbaik buat Dia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sungguh kami ucap syukur Tuhan Yesus. Kami punya Bapa yang sungguh amat sangat baik Bapa. Engkau selalu menyediakan lebih daripada apa yang pernah kami bayangkan dan kami pikirkan Tuhan. Atau lebih daripada apa yang pernah kami doakan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk rancangan terbaik yang sudah Engkau curahkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah setiap hari Tuhan Yesus, Engkau membawa kami, Engkau memampukan kami. Roh Kudus yang menolong setiap kami, untuk kami memenuhi tujuan ilahi di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin kami nggak mampu Tuhan, tapi kami percaya ada kuasa yang tidak terbatas, yang selalu bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu. Yuk mari kita lihat pengumuman. Untuk pengumuman